Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang memiliki tema teknologi irigasi hemat air untuk pertanian hortikultura. Solusi pertanian efisien di era perubahan iklim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, ada baiknya bagi saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Alia Bintang Putri, mahasiswi semester 3 Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa saat ini kita dihadapkan pada tantangan yang besar, yaitu musim kemarau yang semakin panjang dan curah hujan yang tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan air untuk pertanian menjadi terbatas. Padahal, air merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani, terutama di sektor hortikultura. Karena itulah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara menghemat air tanpa mengurangi hasil panen, yaitu dengan menerapkan teknologi irigasi hemat air. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di samping saya ini sudah tersedia materi yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam latar belakang. Jadi, latar belakang diadakannya penyuluhan pertanian dengan tema teknologi irigasi hemat air ini karena dalam praktik pertanian tradisional, sistem irigasi yang digunakan seringkali masih boros air, bahkan bisa mencapai 50-60%. Pemborosan karena pengaliran air tidak terarah. Kondisi ini tentu tidak efisien dan dapat mempercepat kekeringan lahan. Oleh karena itulah, salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah penggunaan irigasi tetes atau drip irrigation dan juga irigasi sprinkle atau sprinkle irrigation. Kedua sistem ini dirancang untuk menyalurkan air secara lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga tanaman mendapatkan cukup air sesuai kebutuhannya. Lanjut, apa sih tujuan dilakukannya kegiatan penyuluhan pertanian ini? Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi pemakaian air. Yang kedua, untuk mengenalkan teknologi irigasi modern yang sederhana dan tentunya mudah diterapkan di dalam lapangan. Dan yang ketiga, yaitu untuk membantu para petani mempertahankan produktivitas di tengah musim yang kering. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini adalah jenis-jenis teknologi irigasi hemat air yang akan kita bahas pada hari ini, di mana teknologi irigasi hemat air ini hadir sebagai solusi cerdas untuk memastikan tanaman tetap mendapatkan air secara optimal meski di tengah kondisi iklim yang kering dan tidak menentu. Yang pertama itu adalah irigasi tetes, seperti dilihat pada gambar. Irigasi tetes ini adalah sistem di mana air dialirkan langsung ke akar tanaman melalui pipa kecil atau selang berlubang yang disebut emitter. Keunggulannya yaitu menghemat air hingga 70-90%, menyirami langsung pada area perakaran, dan juga cocok untuk tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan juga melon. Lalu sistem yang kedua itu adalah irigasi sprinkle atau sprinkle irrigation, di mana sistem ini menyemprotkan air seperti hujan buatan melalui nozzle sprinkle yang memiliki keuntungan menghemat air hingga 50-70%, lalu memberi kelembapan merata pada daun dan tanah.
dan juga cocok untuk tanaman seperti bawang, jagung, dan juga kacang tanah. Lalu bagaimana sih tata cara pemasangan teknologi ini? Apakah rumit ataupun juga susah? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tata cara pemasangan teknologi yang pertama atau irigasi tetes. Yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan. Siapkan selang utama atau pipa PVC, selang kecil atau pipa PE, dan emitter atau lubang tetes. Pastikan tersedia pompa air, filter penyaring, dan tangki air bersih. Siapkan alat potong selang, sambungan T, dan penutup ujung selang. Lalu untuk pemasangan sistemnya, yang pertama itu pasang pipa utama dari sumber air menuju lahan. Sambungkan pipa cabang ke tiap barisan tanaman menggunakan sambungan T. Lalu lubangi selang kecil dan pasang emitter di dekat pangkal tanaman dengan jarak kurang lebih 10 cm dari batang. Dan yang terakhir, pastikan posisi emitter menghadap ke bawah agar air langsung meresap ke dalam tanah. Lanjut, Bapak dan Ibu. Berikut ini merupakan tata cara pemasangan irigasi sprinkle. Nah, yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan. Siapkan pipa utama, pipa cabang, sprinkle nozzle, pompa air, dan juga filter. Pilih jenis sprinkle sesuai luas lahan. Mini sprinkle untuk tanaman hortikultura dan brokoli untuk yang lahan luas. Lalu untuk pemasangan sistemnya, yang pertama pasang pipa utama menuju tengah atau tepi lahan, hubungkan pipa cabang ke titik-titik tempat sprinkle akan dipasang. Jarak antar sprinkle yang ideal itu 3-5 meter tergantung tekanan air. Lalu arahkan sprinkle agar jangkauan semprotan tidak tumpang tindih dan juga terlalu banyak. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pengoperasiannya di lapangan? Kalau untuk irigasi tetes, ini Bapak dan Ibu bisa lakukan penyiraman 1-2 kali sehari tergantung kelembapan tanahnya. Dan waktu untuk menyiram ini bisa di pagi hari antara jam 6 sampai jam 8 atau sore hari di antara jam 4 sampai setengah 6. Nah, untuk tanaman cabai atau tomat, durasi ideal penyiraman yaitu 30 sampai 45 menit per sesi. Kalau untuk irigasi sprinkle, yang pertama itu nyalakan pompa perlahan hingga semua sprinkle berputar dan menyemprot dengan merata. Lalu, Bapak dan Ibu juga sesuaikan tekanan air agar semprotan tidak terlalu kencang. Dan untuk lama penyiramannya itu sekitar 20-30 menit per sesi, 1-2 kali sehari. Baik, lalu apa aja sih hasil dan juga manfaat yang kita dapatkan jika kita menggunakan teknologi ini? Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada pemanfaat dari penggunaan sistem ini, yaitu dapat menghemat air dan tenaga, dapat meningkatkan hasil panen, tanaman tumbuh seragam, serta adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, adapun hasil yang didapat dari penggunaan petani-petani sebelumnya dengan sistem tradisional, efisiensi air yang didapat itu hanya 40-50% dengan produktivitas normal. Sedangkan jika menggunakan sistem irigasi tetes, efisiensi air yang didapat itu bisa tinggi, yaitu 80-90% dengan produktivitas itu 25-30%. Dan jika menggunakan sistem irigasi sprinkle, efisiensi air yang didapat juga lumayan tinggi, yaitu sekitar 60-70% dengan produktivitas 15-20%. Lanjut, jadi di antara dua teknologi sistem irigasi air ini, manakah di antara sistem ini yang lebih baik ataupun harus kita pilih yang mana? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya pembinaan sistem irigasi ini tergantung pada kondisi lahan dan juga jenis tanaman yang Bapak atau Ibu miliki. Kedua teknologi ini sama-sama cukup baik, namun bedanya jika Bapak atau Ibu menanam hortikultura berpadi seperti cabai, tomat, dan melon, maka sebaiknya gunakan irigasi tetes. Sedangkan jika Bapak dan Ibu memiliki lahan yang luas dan datar dengan tanaman semusim seperti sayur-sayuran, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan irigasi sprinkle. Keduanya sama-sama hemat air dan meningkatkan hasil panen. Hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah
dapat di penghujung acara. Jadi, apa sih kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Nah, jadi kesimpulannya itu adalah pengelolaan air yang efisien merupakan kunci utama pertanian modern. Melalui penerapan teknologi irigasi tetes dan sprinkle, kita semua dapat menghemat air, meningkatkan produktivitas, dan juga menjaga kesuburan tanah untuk jangka panjang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ingatlah pesan ini bahwa setiap tetes air yang digunakan dengan bijak adalah investasi untuk panen yang lebih baik dan masa depan pertanian yang berkelanjutan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga ilmu hari ini dapat diterapkan dan membawa manfaat bagi kemajuan pertanian kita bersama. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.